Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang konsep dan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami gangguan sensori persepsi halusinasi. Ya, baik. Ibu akan share screen-nya. Ya. Nah, barangkali di antara Ananda semua sudah pernah mendengarkan atau sudah pernah membaca tentang apa itu halusinasi, ya. Jadi kalau sekarang banyak yang memakai istilah halu, ya, kalau yang kita dengar di kalangan anak-anak sekarang, ya. Nah, kita akan lihat ya sedikit ya tentang apa sih halusinasi itu sebenarnya dari teori keperawatan sendiri, dan bagaimana sih cara untuk mengatasi kalau kita ketemu dengan pasien yang mengalami masalah halusinasi ini, ya. Nah, untuk pembelajaran ini diharapkan nantinya setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda semua mampu memahami konsep dan mendemonstrasikan ya asuhan keperawatan pada klien yang mengalami gangguan sensori persepsi halusinasi, baik di setting klinik maupun di setting keluarga atau komunitas. Dan ini adalah kompetensi yang perlu Anda kuasai, mulai dari nanti menjelaskan apa itu konsep halusinasi, dari definisi, kemudian faktor predisposisi, presipitasi, sampai pada penata laksanaannya. Kemudian langkah-langkah proses keperawatan pada halusinasi itu seperti apa, dan bagaimana tindakan perawatan yang dilakukan pada pasien dengan halusinasi. Nah, kalau secara umum ya, itu halusinasi itu adalah salah satu tanda gangguan jiwa yang banyak ditemukan, ya. Jadi halusinasi umumnya ya, orang yang mengalami gangguan jiwa itu menunjukkan tanda-tanda halusinasi. Apa sih tandanya? Tanda halusinasi itu adalah adanya perubahan perilaku seperti sering tertawa atau bicara sendiri, kemudian seperti mendengar atau melihat sesuatu, atau seperti merasakan atau membaui sesuatu. Penyebabnya ini bermacam-macam ya, misalnya gangguan jiwa atau dikenal dengan istilah skizofrenia, atau adanya gangguan pada sistem syaraf, misalnya penyakit Parkinson, epilepsi, ya, atau sebab-sebab yang lainnya nanti akan kita bahas. Nah, halusinasi itu sendiri itu adalah pengalaman sensorik yang terjadi tanpa adanya stimulus yang sebenarnya. Nah, misalnya kalau kita pada orang normal, ya ketika ada stimulus, ya kita punya sensasi ya namanya. Jadi sensasi itu adalah ketika kita mendapatkan satu stimulus, baik itu yang berasal dari luar ataupun yang berasal dari dalam diri kita sendiri, kita merasakan namanya sensasi ya dari sistem sensori kita. Nah, misalnya kita melihat pemandangan ya, pemandangan pantai. Nah, ketika kita melihat pemandangan pantai, itu kita punya timbul sensasi bahwa pantai itu sesuatu yang indah ya, dan timbullah rasa nyaman tuh. Nah, ditambah lagi di pikiran kita itu menyatakan bahwa pantai itu sesuatu yang kita sukai. Nah, sehingga tambah senang. Nah, itu sensasi yang dari luar. Kalau sensasi yang dari dalam, misalnya tanpa ada pandangan atau objek tertentu ya, misalnya kita membayangkan seseorang. Nah, ketika dalam pikiran kita, seseorang kita bayangkan itu adalah seseorang yang teringat kita pernah mengkhianati kita, maka akan timbul sensasi sakit. Nah, jadi kita merasakan satu sensasi itu ada stimulusnya. Nah, ketika stimulus kita tangkap ya dari organ sensorik kita, kemudian dia menyampaikan ke otak ya, kemudian terjadi proses persepsi. Ya, dia menginterpretasi sensori yang diterima tadi. Nah, sensori yang diterima itu kan dari panca indera. Nah, pada pasien halusinasi, tanpa adanya stimulus, itu dia bisa ya merasakan muncul ya ada persepsi terhadap sesuatu, tapi walaupun tidak ada stimulus sama sekali, baik dari dalam atau dari luar. Jadi misalnya seorang yang mengalami halusinasi pendengaran yang bisa mendengar ibunya yang meneriakinya saat ibunya nggak ada, gitu. Atau seseorang yang mengalami halusinasi penglihatan atau halusinasi visual, ini bisa melihat sesuatu seperti ada orang di depannya, padahal sebenarnya tidak ada, gitu ya.
Nah, kalau kita lihat dari pengertiannya, persepsi itu kemampuan mengidentifikasi dan menginterpretasi awal satu stimulus berdasarkan informasi yang diterima melalui panca indera. Nah, ini menurut SWOT 2009. Nah, sedangkan halusinasi itu terjadinya penyimpangan atau distorsi persepsi atau persepsi yang salah yang terjadi pada respon neurobiologis yang maladaptif. Nah, jadi halusinasi itu adalah gangguan persepsi sensori tanpa adanya rangsangan eksternal, ya. Gangguan ini meliputi seluruh panca indera. Nah, halusinasi juga merupakan gangguan persepsi di mana pasien itu merasakan satu stimulus yang sebenarnya tidak ada sama sekali, gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat nih, misalnya di gambar ini ada pasien yang mengalami halusinasi visual ya, jadi dia melihat sosok yang panjang, tinggi seperti ini ya. Padahal pada kenyataan tidak ada sama sekali stimulus itu. Kemudian halusinasi juga adalah sebuah persepsi palsu, ya, terjadi tanpa adanya stimulus baik dari luar maupun dari dalam pikiran. Nah, persepsi palsu ini bisa terjadi pada fungsi kelima indera manusia, karena itu halusinasi ini dapat terjadi dalam bentuk, ya, baik itu melihat, mendengar, meraba, mengecap, atau mencium bau sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Nah, pada halusinasi, ya, itu halusinasi itu adalah salah satu bagian ya dari rentang respon neurobiologis yang maladaptif. Nah, jadi secara keseluruhan ya pada seseorang itu jika kondisi dia adaptif, itu rentang respon neurobiologisnya itu ditandai dengan adanya pikiran yang logis, ya pikirannya masuk akal gitu ya. Kemudian persepsinya akurat, sesuai ya. Misalnya tadi lihat di depannya ada bola ya, dia mempersepsikan itu memang bola. Gitu. Atau tidak ada sesuatu ya dia menganggap tidak ada sesuatu. Nah, kemudian emosinya konsisten dengan pengalaman. Ketika mungkin mendengar sesuatu yang menyedihkan, dia akan bersedih, berduka, atau menangis. Sesuatu yang menggembirakan, dia akan tertawa, berbahagia, gitu ya. Kemudian perilakunya cocok, ya. Misalnya ketika dia mau mandi, ya dia akan menggunakan baju mandi atau berpakaian mandi hanya di kamar mandi, ya tidak di luar, tidak di ruang tamu. Atau ketika dia ingin tidur, dia tidurnya di kamar, bukan di teras atau di halaman, gitu ya. Nah, juga hubungan sosialnya harmonis. Nah, ini pada orang yang mengalami kondisi yang menyimpang atau maladaptif, ini terjadi gangguan dari proses berpikir, ya. Nah, ini disebut dengan terjadinya waham, kemudian persepsinya tidak akurat lagi. Nah, itulah yang disebut dengan halusinasi, ya. Kemudian secara emosi susah ya untuk memproses emosi, perilaku tidak terorganisasi dengan baik. Ya, misalnya kalau ingin harusnya di luar rumah itu ya pakai baju lengkap. Nah, kalau pada orang yang menderita gangguan neurobiologis itu bisa dia tidak berpakaian sama sekali dan tidak ada rasa malu. Ya, kemudian menjadi isolasi sosial, tidak bergaul dengan orang lain yang menutup diri. Apa saja penyebab halusinasi itu? Jadi halusinasi itu banyak sebenarnya penyebabnya. Secara umum itu paling banyak itu adalah karena skizofrenia ya. Skizofrenia ini adalah nama dari gangguan jiwa berat. Nah, ditandai dengan adanya halusinasi, kemudian adanya waham ya, kemudian adanya curiga dan sebagainya. Nah, pada penderita skizofrenia ini itu lebih dari 70%-nya itu penderita mengalami halusinasi penglihatan ya atau visual, dan 60-90% yang mengalami halusinasi pendengaran. Nah, dan hanya sedikit yang mengalami halusinasi penciuman dan perabaan. Kemudian untuk penyebab kedua adalah penyakit Parkinson, ya lebih dari setengah pengidap Parkinson ini mengalami halusinasi penglihatan. Adanya Alzheimer dan demensia yang lain, ya khususnya demensia Lewy body. Nah, penyakit ini menyebabkan perubahan di otak yang menyebabkan terjadinya halusinasi. Dan lebih mudah lagi terjadi bila penyakit sudah tahap lanjut. Kemudian penyebab halusinasi yang lain adalah migrain. Nah, migrain ini kurang lebih sepertiga orang yang mengalami migrain juga mengalami aura semacam halusinasi penglihatan. Jadi dia melihat seperti cahaya bulan sabit berwarna-warni.
Kemudian tumor otak ini bergantung pada tempatnya, bisa juga menyebabkan berbagai jenis halusinasi, ya, tergantung di mana areanya. Misalnya kalau pada area yang berkaitan dengan penglihatan, ya dia akan melihat hal-hal yang tidak nyata, kemudian bisa melihat bintik atau cahaya, dan tumor di beberapa bagian itu bisa menyebabkan halusinasi penciuman dan rasa, ya. Kemudian epilepsi. Nah, epilepsi ini adalah kejang yang menyertai gangguan yang bisa membuat individu lebih mungkin mengalami halusinasi. Halusinasi yang muncul ini juga tergantung pada bagian otak mana yang terkena kejang. Dan sindrom Charles Bonnet. Sindrom Charles Bonnet ini menyebabkan orang dengan masalah penglihatan, ya, misalnya degenerasi makula, glaukoma atau katarak untuk melihat sesuatu. Awalnya mungkin pasien itu tidak menyadari bahwa itu hanya halusinasi, tapi akhirnya dia menyadari bahwa apa yang dilihatnya itu tidak nyata. Nah, penyebab lain dari halusinasi yaitu penyalahgunaan zat. Nah, ini umumnya menyebabkan terjadinya halusinasi penglihatan. Kemudian obat-obatan, ini banyaknya pada pasien-pasien penderita Parkinson dan epilepsi, penyakit kronis seperti AIDS, kanker otak, gagal ginjal, dan gagal hati. Kemudian demam tinggi, terutama pada anak-anak kecil dan lansia. Dikucilkan, ya, atau sengaja mengasingkan diri dari lingkungan sosial, ini juga termasuk penyebab halusinasi, tuli, buta, atau gangguan penglihatan. Kemudian kejang oksipital, ya, pada kondisi ini pasien melihat bercak atau cahaya yang berkedip. Nah, kita masuk pada faktor predisposisi. Jadi faktor predisposisi adalah faktor yang mempengaruhi, ya, atau dapat menyebabkan terjadinya halusinasi itu sendiri. Yang pertama adalah faktor biologis. Nah, faktor biologis ini itu di mana ditemukannya, ya, adanya struktur otak yang abnormal pada pasien dengan gangguan orientasi realitas. Nah, berdasarkan penelitian itu ditemukan adanya lesi pada daerah frontal, temporal, dan limbik dapat berhubungan dengan perilaku psikotik. Beberapa zat kimia di otak seperti dopamin neurotransmitter yang berlebihan serta masalah-masalah pada sistem reseptor dopamin dapat dikaitkan dengan terjadinya skizofrenia. Jadi pada otak kita itu, ya, mungkin sudah pernah, ya, Anda juga belajar. Jadi antara satu saraf dengan saraf yang lain itu saling berkomunikasi, ya, dengan zat, ya, yang zat kimianya, zat listriknya, ya, membawa energi listrik itu disebut dengan neurotransmitternya. Nah, jadi antara saraf satu itu dari aksonnya itu akan mengirimkan neurotransmitter ke bagian dendrit dari saraf yang lain untuk berkomunikasi. Nah, zat-zat atau neurotransmitter ini itu jenisnya banyak sekali. Nah, salah satunya adalah dopamin. Nah, dopamin ini fungsinya untuk rasa nyaman, ya, ketenangan. Tapi kalau jumlahnya atau kadarnya berlebihan, ini dapat menimbulkan terjadinya salah satunya halusinasi. Nah, itu. Nah, kemudian pembesaran ventrikel dan penurunan massa kortikal pada otak manusia itu menunjukkan terjadinya atrofi yang signifikan, ya, pada anatomi otak klien dengan skizofrenia kronis itu ditemukan pelebaran lateral ventrikel, atrofi korteks bagian depan, dan atrofi otak kecil. Nah, temuan kelainan anatomi otak didukung oleh pada saat dilakukan otopsi. Nah, jadi perubahan struktur otak itu, ya, itu mempengaruhi mengapa seseorang menjadi halusinasi. Nah, kemudian faktor kedua adalah psikologis. Nah, keluarga, pengasuh, lingkungan sangat berpengaruhi, ya, mempengaruhi respon dan kondisi psikologis seseorang. Nah, ketika hubungan antar personal, ya, tidak harmonis, misalnya dengan orang tua, saling tidak terbuka, ya, penolakan berulang-ulang, ya, tidak ya, sering mengalami tidak kekerasan dalam selama kehidupan, gagal yang berulang kali, kurang kasih sayang, atau justru terlalu overprotective, itu juga salah satu faktor penyebab, ya, terjadi halusinasi. Kemudian sosial budaya dan lingkungan. Nah, adanya kemiskinan, konflik sosial budaya, misalnya terjadinya perang, kerusuhan, bencana alam, dan kehidupan yang terisolasi disertai dengan stres, ya, bisa karena perceraian, perpisahan, terisolasi oleh lingkungan, dan tidak bekerja, ini bisa menyebabkan individu merasa disingkirkan, ya, merasa disingkirkan atau merasa kesepian, selanjutnya tidak dapat diatasi sehingga timbul akibat seperti munculnya delusi atau waham dan halusinasi. Nah, kemudian ada faktor genetik. Nah,
Gangguan orientasi realitas ini termasuk halusinasi umumnya ditemukan pada pasien yang menderita skizofrenia. Nah, risiko skizofrenia itu meningkat pada orang-orang dengan anggota keluarga di baris pertama dan baris kedua itu mengalami halusinasi. Jadi misalnya ada orang tuanya atau saudara kandungnya atau anaknya yang mengalami halusinasi, atau kakek nenek, tante, paman, sepupu, secucu yang mengalami skizofrenia, ya itu akan tinggi ya resikonya itu juga terkena ya atau mengalami juga halusinasi atau skizofrenia. Nah, kemudian faktor presipitasi atau faktor pencetus. Nah, kalau tadi adalah faktor predisposisi, ya yang biasanya masalah-masalah pada gangguan jiwa ini itu kita tidak tahu ya persisnya ya sampai saat ini belum diketahui penyebab persis ya, akan tapi dari berbagai faktor yang sudah terakumulasi sehingga mencetuskanlah terjadinya gangguan jiwa. Jadi faktor presipitasi atau pencetus ini adalah ketika sudah menumpuk misalnya satu permasalahan itu, nah pada kali permasalahan yang terkini atau terakhir itu sudah tidak mampu lagi dibendung, nah itu akan muncullah ya gangguan itu. Nah, faktor presipitasi yang pertama yaitu faktor biologis. Nah, di sini adalah adanya gangguan dalam komunikasi dan putaran balik otak ya dalam mengatur proses informasi, serta adanya abnormalitas pada mekanisme pintu masuk dalam otak mengakibatkan tidak mampunya otak untuk secara selektif menanggapi stimulus yang diterima oleh otak untuk diinterpretasikan. Nah, itu menyebabkan muncul halusinasi. Atau yang kedua adalah stres lingkungan. Nah, berhubungan dengan ambang toleransi terhadap stres yang berinteraksi terhadap stresor lingkungan dapat menentukan terjadinya gangguan perilaku. Jadi misalnya sudah beberapa kali misalnya ya gagal nih. Contohnya mahasiswa baru nih, mahasiswa yang baru murid SMA misalnya tamat ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian ikut tes beberapa kali tes ya, itu tidak juga berhasil, jadi gagal terus. Kemudian tahun besoknya ikut tes lagi, masih gagal. Akhirnya dia tidak sanggup lagi ya, ambang toleransinya tidak tercapai karena dia terlalu tinggi harapannya ya, ngambilnya juga tidak sesuai dengan kemampuan barangkali, sehingga juga nggak berhasil. Nah, di sini dia akhirnya putus asa dan menjadilah masalah gitu ya, terjadi gangguan. Kemudian sumber coping. Sumber coping ini juga mempengaruhi respon individu dalam menghadapi stresor. Nah, misalnya seseorang tadi banyak mengalami permasalahan, nah dia punya sumber coping pendukung ya, misalnya ibunya, ayahnya atau saudaranya itu saling memberikan semangat, tenang aja, itu namanya juga ujian misalnya ya. Dan atau juga dia punya teman-teman ya, wah tetap kita bersahabat kok, kamu jangan merasa rendah diri dan sebagainya. Nah, itu membuat seseorang menjadi kuat. Tetapi misalnya saja ketika tadi contohnya, anak ini tidak lulus-lulus, kemudian orang tuanya juga nyalahin dia misalnya ya, makanya kamu belajarnya juga malas misalnya. Terus teman-temannya juga, kasihan nih nggak lulus misalnya, sehingga akhirnya dia jadi terpuruk dan jatuhlah pada kondisi gangguan. Nah, kita lihat tanda dan gejala. Ya, tanda gejala dari halusinasi itu yang pertama adalah perubahan sensori akut, ya, konsentrasi menjadi kurang, merasa gelisah, mudah tersinggung, kemudian disorientasi waktu, jadi udah nggak tahu lagi nih mana yang kapan siang, malam, ya. Kemudian disorientasi tempat, ya nggak tahu nih lagi. Padahal dia di rumah dia bilang dia sedang ada di misalnya di tempat tertentu ya. Kemudian disorientasi juga tentang orang, nggak mengenal ada teman dekat tapi dia lupa ya. Nah, kemudian perubahan kemampuan pemecahan masalah. Jadi untuk menentukan sesuatu atau permasalahan yang ringan pun dia menjadi tidak bisa, ya, sulit berpikir dan mengambil keputusan. Nah, kemudian jadinya perubahan pola perilaku. Ini misalnya mulailah tertawa atau bicara sendiri, kemudian mengatakan melihat atau mendengar sesuatu padahal objeknya itu tidak ada. Dan menarik diri, mondar-mandir, mengganggu lingkungan, ya, berteriak-teriak dan sebagainya. Nah, halusinasi pendengaran, dari jenis halusinasi ya, halusinasi pendengaran ini adalah yang paling banyak ditemukan, sekitar 70% ya. Kemudian ada halusinasi penglihatan.
Ini sebanyak 20% ya dari total. Kemudian sisanya 10% itu adalah halusinasi penghidup, pengecap, perabaan, kinestetik, dan sinestetik. Nah, kita lihat masing-masingnya. Jadi halusinasi pendengaran itu auditorik itu biasanya dicirikan dengan individu itu bicara atau tertawa sendiri, marah-marah tanpa sebab, terus mengarahkan telinga ke arah tertentu ya. Kemudian terlihat seperti menutup telinga, mendengar suara-suara atau kegaduhan ya, dia mengatakan mendengar suara yang mengajak bicara atau mendengar suara yang menyuruh melakukan sesuatu ya. Nah, biasanya sih suara-suara yang didengar itu banyak yang ke arah negatif ya, umumnya kalau dari pengalaman pasien. Nah, untuk karakteristiknya itu kita bisa lihat biasanya pasien dengan halusinasi pendengaran ini mendengar suara atau kebisingan, bisa ya suara itu berbentuk dentingan atau apa ya, suara musik ya, tapi paling banyak itu adalah suara orang ya. Kemudian nah biasanya suaranya itu yang bisa dari yang tidak begitu jelas ya, sampai kata-kata yang jelas berbicara tentang pasien itu ya, sampai ada yang seolah-olah ya mendengar percakapan lengkap antara dua orang atau lebih yang membicarakan apa yang sedang dia pikirkan. Ya, kadang pasien disuruh melakukan sesuatu yang bisa membahayakan baik dirinya ataupun orang lain. Nah, kita sebenarnya banyak ya kalau dibaca di berita-berita ya, pasien-pasien yang mengalami atau orang-orang yang membunuh itu ternyata adalah orang yang mengalami halusinasi pendengaran. Jadi pernah ada waktu di rumah sakit ya, di rumah sakit jiwa Tampan itu juga ya, di pasien ini dia membunuh ayahnya ya, tapi pada saat dia membunuh itu dia tidak tahu bahwa yang dibunuh itu adalah ayahnya. Jadi dia mengatakan bahwa saat itu dia mendengar itu harus dibunuh karena orang itu adalah perampok. Nah, itu. Jadi halusinasi membisikan seperti itu sehingga dia membunuh. Begitu dia sadar itu adalah ayahnya, dia sangat menyesal sekali ya. Nah, kemudian itu halusinasi pendengaran. Berikutnya adalah halusinasi penglihatan. Nah, di sini dicirikan oleh pasien menunjuk-nunjuk ke arah tertentu. Atau seperti ketakutan ya pada sesuatu yang tidak jelas, melihat bayangan, sinar bisa berbentuk geometris, berbentuk kartun, ya melihat hantu atau monster ya, dan sebagainya. Nah, karakteristiknya stimulus visual itu dalam bentuk kilatan cahaya, gambar, bayangan yang rumit atau kompleks ya. Penglihatan ini bisa menyenangkan atau menakutkan ya bagi si penderita. Kemudian ada halusinasi penghidup atau penciuman yang sering terjadi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan mental organik. Jadi gangguan mental organik ini adalah gangguan jiwa yang disebabkan adanya masalah pada organnya, ya, pada organ otak pasien. Nah, ciri-cirinya biasanya kita melihatnya pasien menghisap-hisap ya, seperti itu sedang membau, gitu ya, mengendus-ngendus sesuatu atau menutup hidung, membau bau-bauan. Ya, biasanya dia seperti membaui darah, urin, feses. Kadang-kadang bau itu bau yang menyenangkan katanya ya. Karakteristiknya membaui bauan tertentu seperti bau darah, urin, atau feses, umumnya bauan yang tidak menyenangkan. Kemudian ini bisa terjadi ya sering akibat stroke, tumor, kejang, atau demensia. Ini yang banyak ya. Kemudian halusinasi pengecap atau gustatory. Ini pasiennya biasanya sering meludah, muntah, ya merasakan rasa seperti darah atau urin ya atau feses. Nah, di sini karakteristiknya pasien merasa mengecap ya, mengecap rasa darah, urin atau feses, merasakan sesuatu yang busuk, amis, dan menjijikkan. Kemudian halusinasi perabaan atau taktil ya. Nah, halusinasi perabaan ini ciri-cirinya pasien menggaruk-garuk kulit ya, permukaan kulit, atau mengatakan ada serangga di permukaan kulitnya, merasa seperti tersengat listrik. Nah, itu ya. Nah, karakteristiknya di sini pasien mengalami rasa nyeri atau rasa tidak nyaman tanpa stimulus yang jelas. Rasa tersentrum listrik yang datang dari tanah, benda mati, atau orang lain. Nah, kemudian sinestetik, ini persepsi palsu tentang fungsi alat tubuh bagian dalam. Jadi pasiennya merasa seolah-olah ada perasaan tertentu yang timbul. Misalnya dia merasakan darahnya mengalir melalui vena ya atau arteri, dia merasakan makanan yang dicerna atau merasakan bentukan urinnya. Nah, gitu ya. Kemudian halusinasi kinestetik. Nah, kalau ini adalah persepsi pasien tentang gerak tubuhnya.
Jadi dia merasakan pergerakan sementara. Jadi seperti badannya itu bergerak di sebuah ruang tertentu, padahal tubuhnya sendiri tidak bergerak gitu. Nah, itu tentang jenis-jenis halusinasi. Ya. Kemudian kita masuk pada level intensitas halusinasi. Jadi halusinasi ini ada apa namanya? Dari ringan ya, dari yang ringan sampai yang sudah berat ya. Jadi ada 4 ya tahapan dari intensitas halusinasi itu. Yang pertama adalah tahap comforting, atau tahap di mana pasien merasa halusinasi itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ini pada tahap awal biasanya tingkat kecemasannya adalah pada level sedang ya. Karakteristiknya adalah pasien mengalami perasaan yang mendalam ya, seperti cemas, kesepian, merasa bersalah, takut ya. Mencoba berfokus pada pikiran yang menyenangkan untuk meredakan cemasnya. Nah, kemudian dia cenderung meyakini bahwa pikiran dan pengalaman sensori berada dalam kendali kesadaran jika cemas bisa ditangani. Nah, jadi mula-mula dia seperti itu ya, mendengarkan suara tapi dia merasa itu sesuatu yang apa ya, kurang nyaman bagi dia yakin bahwa itu bisa nanti hilang gitu ya, bisa hilang. Dan ya biasanya dia bergerak-gerak ya bibirnya tanpa suara, kemudian kadang tersenyum, tawa sendiri, gerakan mata cepat, respon verbalnya lambat ya, kemudian banyak diam dan berkonsentrasi. Nah, kemudian tahapan kedua ini tahapan mengutuk. Di sini cemasnya sudah mulai berat, kemudian halusinasi menjadi tidak menyenangkan. Di sini pada pasien ini pengalaman sensorinya menjadi sesuatu yang menakutkan. Ya, dia mulai lepas kendali ya, dan mulai mencoba mengambil jarak dengan sumber yang dipersepsikannya itu sebagai halusinasi. Ya, entahlah dia mendengarkan atau dia melihat sesuatu, ya, kemudian merasa dipermalukan oleh pengalaman sensorinya itu dan mulai menarik diri dari orang lain. Ya, gitu, karena dia sudah mulai cemas nih, mulai takut ya. Kemudian perilakunya itu kita bisa melihat meningkatnya tanda-tanda sistem saraf otonom akibat ansietas, seperti peningkatan denyut jantung, pernapasan, dan tekanan darah. Nah, kemudian rentang perhatian dengan lingkungannya menjadi berkurang. Terkadang asik dengan pengalaman sensori. Kehilangan kemampuan membedakan halusinasi dan realita. Tahap ketiga, tahap controlling. Di sini halusinasi sudah mulai menguasai pasien. Pasiennya menyerah pada halusinasi tersebut. Isi halusinasi menjadi menarik. Ya, mungkin mengalami pengalaman kesepian jika sensori halusinasinya berhenti. Nah, pada tahap ini sudah masuk ya pada tahap di mana pasien itu mematuhi apa yang diperintahkan halusinasi. Jadi dia sudah mulai sulit berhubungan dengan orang lain, respon perhatiannya juga sudah berkurang. Kalau kita panggil, itu misalnya dia asik bicara sendiri, tertawa sendiri, itu dia fokusnya hanya sebentar ya, Pak atau Bu, kita tepuk bahunya atau tangannya, dia hanya melihat sebentar, tapi asik lagi dengan halusinasi. Nah, kemudian tidak mampu mengikuti perintah dari orang lain, nah biasanya ditandai dengan tremor yang mulai gemetaran dan berkeringat. Kemudian tahap keempat itu adalah tahap menaklukkan. Nah, di sini pasien itu mulai cemasnya berada pada tingkatan panik ya, kemudian menyatu dengan waham. Nah, pada tahap conquering ini, itu pengalaman sensorik menjadi ancaman jika pasien itu tidak mengikuti perintah halusinasinya. Nah, halusinasi itu berlangsung bisa dari beberapa jam sampai beberapa hari kalau tidak ada intervensi, ya, tidak ada yang mengintervensi pasien tadi ya. Misalnya dibiarkan saja, itu bisa jadi berhari-hari ya baru halusinasinya ini bisa hilang. Itu. Nah, ini seperti orang terkena teror atau panik. Nah, biasanya pada kondisi ini, pada tahapan ini, itu pasien beresiko tinggi mencederai baik diri sendiri ataupun orang lain ya, dan membunuh diri atau membunuh orang. Kemudian aktivitas fisiknya itu merefleksikan isi halusinasinya. Jadi misalnya dia jadi bertindak ya, melakukan tindak kekerasan, gelisah atau agitasi, menarik diri, kemudian juga bisa seperti kejang ya atau katatonik. Nah, tidak mampu berespon terhadap perintah yang kompleks dan tidak mampu berespon terhadap lebih dari satu orang. Ini fokusnya sudah sangat menyempit sekali. Nah, itu tingkat keparahan ya, tingkat intensitas dari halusinasi. Nah, sekarang kita masuk pada penata laksanaan. Nah, penata laksanaan
pada halusinasi ini itu ya misalnya kalau kita uh, berobat ke dokter itu didiagnosis dulu ya secara medis. Nah, biasanya umumnya yang banyak mengalami tadi seperti di awal sudah dijelaskan ya, banyak mengalami halusinasi yaitu pada penderita skizofrenia misalnya ya, atau penderita yang lain bisa juga muncul pada penderita bipolar disorder atau penderita depresi gitu ya, dan yang lain ya. Jadi dilakukan dulu pemeriksaan fisik, kemudian dilakukan juga ada elektroencephalogram. Yang di sini adalah untuk mengetes ya pola aktivitas listrik di otak menggunakan elektroda ya. Apakah ada yang abnormal atau seperti apa. Kemudian ada juga MRI ya, di sini magnetic resonance imaging. Ini untuk melihat ya, melihat gambaran bagian dalam tubuh. Nah, ini menggunakan magnet yang kuat dan gelombang radio. Jadi sehingga bisa dilihat oh halusinasinya ini sebenarnya ternyata karena mungkin bukan skizofrenia sebenarnya, ada tumor otak atau sesuatu yang lain. Seperti ada yang mengalami stroke ringan, bisa juga menjadi penyebab. Seperti dulu saya pernah sepupu ya, almarhum sepupu saya dulu pada saat belum terdiagnosa itu dia melihat sesuatu itu tidak sesuai ya. Jadi misalnya sebenarnya dia lihat itu adalah bunga, tapi dia katakan itu adalah rambutan misalnya. Ya, sering ya apapun yang dia lihat itu tidak sesuai. Kemudian orang ibunya ada di sebelahnya, dia katakan ibunya tidak ada. Nah, jika diperiksa ternyata tumor otak. Ya. Kemudian penata laksanaan psikofarmakologis. Nah, farmakoterapi adalah pemberian terapi menggunakan obat-obatan yang digunakan untuk gangguan jiwa. Disebut dengan psikofarmaka atau psikotropika. Nah, jadi kalau pada pasien dengan halusinasi ini, itu obat-obatan yang digunakan ya biasanya misalnya haloperidol ya, golongan antipsikotik namanya ya, kemudian obat anti kecemasan ya, alprazolam dan sebagainya. Kemudian terapi somatis, ini terapi yang diberikan kepada pasien gangguan jiwa yang bertujuan untuk mengubah perilaku yang maladaptif menjadi adaptif ya dengan tindakan yang ditujukan pada kondisi fisik pasien. Nah, misalnya terapi kejang listrik atau elektrokonvulsif terapi dan isolasi. Kemudian terapi modalitas, ini terapi utama ya dalam keperawatan jiwa. Jadi sebenarnya untuk pasien dengan masalah jiwa itu obat saja tidak mumpuni ya. Jadi perlu disinergikan antara tadi psikofarmakanya dengan terapi modalitas. Nah, ini juga untuk mengubah perilaku yang maladaptif ya menjadi adaptif. Nah, bisa dengan beberapa terapi modalitas misalnya psikoanalisis, psikoterapi, terapi aktivitas kelompok, terapi keluarga, terapi rehabilitasi, dan terapi lingkungan. Ya, juga pada halusinasi ini juga bisa diterapkan terapi perilaku. Dan contoh psikoterapi yang banyak dilakukan dan efektif untuk halusinasi ini adalah terapi perilaku kognitif atau kognitif behavioral terapi, biasa disebut CBT. Ini berfokus pada perubahan dalam pemikiran dan perilaku ya, sehingga membantu pasien ini mengelola gejala halusinasinya dengan baik. Oke. Kita lanjut pada proses keperawatan halusinasi. Jadi pada halusinasi ya proses keperawatan yang dilakukan sama ya dengan semua proses keperawatan yang kita lakukan di diagnosa keperawatan yang lain, mulai dari lakukan pengkajian, kemudian kita menentukan terhadap data, kita menetapkan menganalisa, kita tetapkan diagnosa keperawatannya, kita buat perencanaannya dan lakukan implementasi, kemudian dilakukan evaluasi, ya. Kemudian itu terjadi selalu ya secara dinamis. Nah, pada pengkajian ini pengkajian bisa kita lakukan baik secara wawancara maupun observasi. Secara wawancara itu data penting yang harus kita ketahui yaitu tentang halusinasi itu sendiri ya. Jadi misalnya jenisnya, isi halusinasinya, waktu, frekuensi, situasinya, respon pasien terhadap halusinasi, dan upaya apa yang telah dilakukan. Jadi misalnya isi halusinasi, ya kita tanyakan apakah dia melihatkah atau mendengar sesuatu, kemudian apa yang dikatakan kalau dia mendengar misalnya apa yang dikatakan oleh suara itu, kemudian suara apa yang dia dengar itu. Ya, misalnya kalau itu suara bunyi musik misalnya,
Nah, atau suara orang. Nah, kalau suara orang, suara siapa? Perempuan kah, laki-laki kah? Berapa orang? Satu kah? Atau dua? Atau banyak misalnya? Apa yang dikatakan suara itu? Jadi itu kita kaji. Kemudian kapan saja terjadinya halusinasi itu? Misalnya, oh pada saat dia lagi sendiri, oh pada saat dia sedang melamun, pada saat menjelang tidur, gitu ya. Kemudian frekuensinya berapa kali? Ya, seberapa sering munculnya? Oh, misalnya, oh dalam setiap hari itu bisa berkali-kali. Nah, kalau pagi aja itu sudah 3 kali misalnya. Kemudian apa pencetusnya? Situasi seperti apa? Misalnya ketika dia merasa kesal atau ketika dia merasa sedih, gitu ya. Kemudian responnya, bagaimana respon terhadap halusinasi itu? Apa perasaannya kalau ada halusinasinya? Atau mendengar suara atau melihat atau ya itu apakah dia senang atau dia merasa terganggu, merasa kesal, gitu ya, atau merasa takut. Nah, kemudian apa yang dilakukan jika halusinasi itu muncul? Nah, misalnya, oh ya kalau saya halusinasinya muncul, saya apa ya, saya usir misalnya, atau um, saya tutup telinga saya, misalnya saya bantal, misalnya saya nggak mau atau melihat, saya tutup mata saya dan sebagainya. Nah, ini dalam pengkajian yang perlu kita kaji ya, ketahui ya. Kemudian dari hasil pengamatan atau observasi kita lihat perilaku apa yang ditampilkan pasien. Apakah dia misalnya bicara atau ketawa sendiri, marah-marah tanpa sebab, kemudian mengarahkan telinga ke arah tertentu, menutup telinga, menunjuk ke, telinga, ke arah tertentu, takut pada sesuatu yang tak jelas, ya, atau mencium sesuatu, menutup hidung, sering meludah, muntah dan sebagainya, garuk-garuk permukaan kulit. Jadi ini sesuai dengan jenis halusinasinya. Nah, ketika kita sudah dari hasil pengkajian kita mendapatkan data itu kita analisa ya untuk menetapkan diagnosanya. Jadi data itu adalah data subjektif dan data objektif. Nah, data subjektif misalnya pasien mengatakan apa, ya kita tuliskan apa yang dia katakan. Kemudian data objektifnya apa yang kita lihat. Ya, yang mengarah pada halusinasi tentu yang tanda gejalanya sudah kita ketahui tadi ya, misalnya terjadi panik, ketawa sendiri dan sebagainya ya. Nah, kemudian kita tuliskan diagnosa keperawatannya. Jadi kita tuliskan diagnosa keperawatannya perubahan sensori persepsi, halusinasi, apa? Misalnya pendengaran kah, penglihatan kah, dan sebagainya. Nah itu ya. Nah kemudian pada masalah halusinasi pendengaran, ini pohon masalahnya ini seperti ini. Jadi biasanya ya, karena tadi itu halusinasi itu tadi pada level panik itu sudah dia akan merefleksikan ya apa yang isi halusinasinya sehingga beresiko mengalami perilaku kekerasan. Nah, itu menjadi akibat ya. Pada masalah itu menjadi akibat dengan core problemnya ini adalah halusinasi pendengaran di sini. Nah, kemudian juga karena halusinasi itu pasien tidak fokus, kemudian dia apa ya tidak tertarik dengan orang lain. Nah, dengan dirinya sendiri pun dia tidak mengurusi dirinya sendiri ya sehingga terjadinya defisit perawatan diri. Nah, ini halusinasi kan tadi umumnya diawali dengan adanya masalah dia menarik diri, dia terjadi kerusakan interaksi sosial ya. Nah, sehingga itu sebagai penyebabnya. Inilah bukan masalahnya. Baik, kemudian tindakan keperawatan, apa sih yang dilakukan ketika kita mendapati atau menemukan pasien yang mengalami halusinasi ini? Yang pertama, tindakan keperawatan itu ya bukan untuk pasien saja ya, tapi juga untuk keluarga. Karena nantinya keluargalah ya yang akan merawat pasien. Kalau sekarang pasiennya dirawat di rumah sakit, itu kan untuk sementara ya, sampai dia pada tahap untuk pemulihan dan selanjutnya akan kembali lagi ke keluarga. Nah, sehingga keluarga itu penting ya, sangat penting juga untuk tahu ya, mendapatkan edukasi bagaimana sih cara merawat pasien sehingga nanti keluarga mampu untuk merawat pasien di rumah. Nah, itu tindakan keperawatannya untuk pasien sendiri adalah pasien bisa mengenal halusinasinya, bisa mengontrol halusinasinya, dan pasien mengikuti program pengobatan secara optimal. Sedangkan untuk keluarga, keluarga bisa merawat di rumah ya dan menjadi sistem pendukung yang efektif. Nah, tindakan keperawatan untuk pasien ini adalah membantu pasien mengenali halusinasi dengan cara berdiskusi dengan pasien tentang isi halusinasi, ya, kemudian waktu terjadi halusinasi, frekuensinya, situasi yang menyebabkan halusinasi, dan respon pasien. Kemudian melatih pasien untuk mengontrol halusinasi, ini dilakukan dengan 4 cara, yaitu menghardik,
kemudian bercakap-cakap dengan orang lain, melakukan aktivitas terjadwal, dan menggunakan obat secara teratur. Nah, setiap kita mulai merawat pasien, kita pasti harus membina hubungan saling percaya. Kalau tidak percaya atau tidak trust, nggak mungkin ya pasiennya nyaman dirawat oleh kita. Nah, agar pasiennya terbina hubungan saling percaya, itu perawat harus mulai ya dengan komunikasi terapeutiknya dimulai dengan mengucapkan salam ya, salam, kemudian berkenalan dengan klien, yang memperkenalkan nama, kemudian apa tujuan kita ke pasien itu ya, kemudian menanyakan apa nama yang kesenangan pasien ya untuk dipanggil, kemudian kita buat kontrak asuhan yang jelas. Nah, kemudian mendengarkan ungkapan klien dengan empati. Dan ketika dia punya keluhan, ya kita dengarkan, tidak memotong ya, tidak membantah atau juga mendukung. Jadi didengarkan, kemudian segera tolong jika pasien butuh perawat. Nah, kita membantu dulu pasien mengenal halusinasinya. Jadi ketika tidak mengalami halusinasi, tadi kita diskusikan ya isi, waktu, frekuensi, hal-hal apa yang menimbulkan halusinasi ya, kemudian apa yang dia lakukan. Nah, kemudian apa sih dampaknya kalau pasien menikmati halusinasi, kita jelaskan. Kemudian bagaimana perasaannya ketika dia halusinasinya datang ya. Nah, kita harus meyakinkan dulu pada pasien bahwa apakah suara atau bayangan yang dia lihat atau suara yang dia dengar itu bukan sesuatu yang nyata dan itu harus dihilangkan ya agar pasien bisa kembali seperti sedia kala ya. Kemudian melatih pasien itu mengontrol halusinasi. Jadi kita identifikasi cara yang dilakukan pasien untuk mengendalikan halusinasi. Jadi apa yang dia lakukan, kemudian kita diskusikan caranya yang digunakan itu tadi kalau adaptif kita berikan pujian. Oh bagus sekali Bu, Ibu sudah menggunakan cara yang tepat. Ya, misalnya dia, oh saya kalau datang halusinasi saya usir misalnya, atau saya panggil teman untuk bicara. Itu sudah cara yang tepat. Kemudian kita diskusikan ya, apa saja sih cara mengendalikan halusinasi itu. Jadi cara mengendalikan halusinasi yang pertama dengan menghardik halusinasi. Nah, jadi menghardik halusinasi, kalau dia halusinasi pendengaran, kita ajarkan untuk menutup telinga, ya tutup telinga dengan kedua tangan, kemudian kita suruh pasiennya mengusir ya, pergi kau, ya, kau suara palsu, kau tidak nyata. Nah, aku tidak mau dengar, gitu ya. Kemudian kita kalau halusinasinya penglihatan, sama caranya ya, tutup mata, kemudian usir halusinasi tadi. Nah, cara yang kedua adalah ketika halusinasi datang, minta pasien untuk mengajak orang lain bicara. Ya, misalnya begitu ada teman kamarnya atau perawat, dipanggil perawat atau temannya, ajak bicara karena dia merasakan halusinasinya itu sudah mulai muncul gitu ya. Kemudian mengatur jadwal aktivitas. Nah, dengan adanya aktivitas ini itu akan mengalihkan perhatian pasien dari halusinasinya. Nah, jadi harus kita bersama-sama pasien itu menyusun jadwal kegiatan dia. Jadi setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi itu harus ada kegiatan terstruktur ya, sehingga bisa mengarahkan pasien dan mengalihkan dari halusinasi. Kemudian menggunakan obat secara teratur. Nah, ini sangat penting sekali juga. Jadi pasiennya diingatkan untuk konsumsi obat tidak putus dan memastikan ya, baik itu dosisnya, kemudian jenis obatnya sendiri ya, kemudian kapan waktunya diminum ya. Menghardik halusinasi ini dilakukan saat mengalami halusinasi. Ini katakan pada diri saya tak mau dengar atau lihat ya. Terus, untuk meningkatkan kendali tidak mengikuti isi halusinasi. Kemudian kita jelaskan tadi bagaimana cara menghardik, kita peragakan cara menghardik, minta pasien memperagakan kembali, kemudian kita pantau ya cara ini. Jadi tadi kalau sudah punya jadwal kegiatan kapan saja mau dilakukan, kita tulis. Kalau misalnya setiap selesai sarapan pagi, ini nanti latihan menghardik. Nah, kemudian berbincang dengan orang lain. Nah, berbincang dengan orang lain dilakukan menjelang halusinasinya muncul. Jadi ketika tanda-tanda awal sudah terasa bagi pasien, itu minta pasien untuk bicara dengan orang lain. Ya, berbicara dengan memaparkan pada stimulus eksternal, ya, menurunkan fokus perhatian pada halusinasinya. Kemudian mengatur jadwal aktivitas. Halusinasi terjadi karena banyak waktu luang, sehingga aktivitas ini meminimalisasi waktu luang. Ya. Melatih menggunakan obat, ya saya jelaskan pentingnya obat itu. Kemudian kalau tidak
menggunakan obat sesuai dengan program itu juga kan berisiko, ya. Jelaskan akibat putus obat. Nah, karena obat-obat ini adalah obat yang langsung apa namanya ke sistem syaraf pusat, ya, itu juga kalau dia diputus secara tiba-tiba, dihentikan tiba-tiba, akan menimbulkan reaksi putus obat yang berikutnya membutuhkan dosis yang lebih berat lagi, dan itu sangat tinggi risikonya, ya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan obatnya, bagaimana cara menggunakan obat yang dijelaskan semua. Kemudian untuk keluarga, silakan untuk keluarga di klinik ini diskusikan masalah apa yang dihadapi keluarga dalam merawat pasien. Kemudian kita jelaskan tentang halusinasi tadi, ya, Penkes tentang halusinasi itu, ya. Kemudian beri kesempatan keluarga memperagakan cara merawat pasien dengan halusinasi langsung di depan perawat. Jadi mulai dari mengajarkan teknik kartik, ya, dimana ketika halusinasi datang itu dia minta untuk bercakap-cakap, kemudian membuat jadwal kegiatan harian dan minum obat. Kemudian buat perencanaan pulang dengan keluarga. Nah, Penkes untuk keluarga yang merawat halusinasi ini, yaitu kita jelaskan apa halusinasi, bagaimana tanda gejalanya, bagaimana proses terjadinya, bagaimana cara memutus halusinasi, obat apa yang harus diberikan, dan cara merawat di rumah kapan-kapan saja waktu kontrol. Nah, ini jenis-jenis obat, ya, bisa digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami halusinasi. Jadi misalnya antipsikotik, ya, kemudian anti Parkinson, ya. Untuk anti Parkinson ini itu digunakan untuk mencegah efek samping dari antipsikotik. Jadi biasanya obat-obat antipsikotik akan menimbulkan kekakuan, ketegangan otot pada pasien. Nah, ini diantisipasi dengan anti Parkinson, ya. Dan obatnya trihexyphenidyl, ya, kemudian Artan. Nah, untuk pasien yang dirawat di rumah bersama keluarga, nah, perawat itu perlu melakukan kunjungan rumah, ya, bertemuan dengan keluarga, identifikasi masalah pasien dan keluarga, kemudian setelah jelas, ya, dari keluarga sendiri apa permasalahannya, bagaimana, dan apa perilaku pasien, kita lalu perawat menemui pasien. Nah, di sini perawat melakukan pengkajian, kemudian kita kalau ada terapi obatnya, itu yang pertama dilatih adalah pentingnya tentang kepatuhan minum obat. Nah, kemudian setelah dari pasien kita kembali ke keluarga, melatih keluarga merawat pasien, ya. Sampaikan hasil tindakan yang telah dilakukan terhadap pasien, kemudian apa sih yang harus dilakukan keluarga. Nah, ini, ya, jadi tugas keluarga mendiskusikan masalahnya tadi yang dirasakan dalam merawat pasien, kemudian menjelaskan tentang apa itu halusinasi, bagaimana terjadinya, dan tanda gejalanya. Kemudian kita latih keluarga untuk merawatnya. Bagaimana cara memutus ketika halusinasi itu terjadi atau menghadapi halusinasi tadi. Kemudian menciptakan suasana rumah yang mendukung, ya. Jadi suasana yang nyaman bagi pasien. Kemudian yang apa namanya, yang mendukung kesembuhannya, ya. Kemudian mendiskusikan tanda gejala kekambuhan yang perlu rujukan. Kemudian menganjurkan follow up ke fasilitas kesehatan. Nah, setelah dilakukan tindakan, kita evaluasi hasil dari tindakan yang sudah dilakukan. Kita evaluasi kemampuan pasien, di mana diharapkan adalah pasien bisa mengenal halusinasi, mampu mengontrol halusinasi, ya. Nah, kemudian juga keluarga sendiri bisa menjelaskan halusinasi, menjelaskan cara merawatnya, nah, memperagakan cara merawat, kemudian menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman dan mendukung kesembuhan pasien, dan menjelaskan fasilitas kesehatan yang tersedia, kemudian melaporkan keberhasilan merawat pasien. Nah, setelah tindakan dilakukan, itu kita selalu dokumentasikan. Jadi jangan lupa, ya, kita dokumentasikan kapan, tanggal, kemudian datanya, data dari pasien, data keluarga, data objektif, data subjektif, dan masa keperawatannya, tindakan yang dilakukan, kemudian rencana tindak lanjut, ya, bagi pasien, kemudian juga bagi keluarga. Kemudian evaluasi adalah evaluasi subjektif, ya, apa yang dikatakan pasien dan keluarga, objektif, kemudian analisanya apa, dan planningnya, ya, rencana tindak lanjutnya apa pada pasien, pada keluarga. Kita selalu juga tuliskan nama kita dan tanda tangan. Nah, itu untuk konsep dan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi. Baik, Ibu rasa cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan Anda semua dan tercapai kompetensi yang diharapkan tadi.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.